lagi di Powerpack Channel bersama dengan Pomin di segmen New Product. Banget. Kalian harus pertama kali itu kalian setting si voltage dan pulse width. Nah, voltage dan pulse width ini kalian sesuaikan dengan tipe inkjetnya. Kalau misalkan tadi kan kita pakai tipe JS10 itu kita pakainya di voltage-nya itu sekitar 8,7 dan pulse width-nya itu sekitar 1,8 plus minus 1 atau 2. Nah, kalau kalian udah set ini, terus kalian juga udah set tanggalnya. Nah, ini kalian bisa langsung oke. Fungsinya itu apa? Fungsinya supaya kalau misalkan kita nanti mulai ngeprint memakai si inkjet, maka hasil dari printannya itu tintanya akan bagus dan hasilnya lebih sesuai dengan apa yang sudah kita atur. Lalu, yang kedua, kalian bisa buka di print setting. Nah, di sini ada print mode. Print mode ini ada macam-macam. Ada key trigger. Key trigger itu yang ini. Yang tadi saya Pomin bilang, kita tinggal tekan ini lalu kita gerakan saja si handheldnya. Terus ada internal sensor, yaitu ini. Ada external sensor ini dan ada otomatis. Jadi otomatis itu kalian tinggal gerakan aja, itu bisa sepanjang apapun dan sebanyak apapun itu bisa. Kita pilih yang key trigger dulu, terus speed, interval, direction, terus ada nozzle line, ada print width sama gray. Ini kalian sesuaikan dengan yang kalian mau. Misalkan directionnya kita pakai normal aja, terus intervalnya kita pakai 10. Gray di sini itu untuk ketebalan si tinta. Jadi semakin tinggi kita settingnya, maka tintanya akan semakin pekat hasilnya. Kita setting nomor 1 aja. Terus ini print width. Print width itu lebar hasil printnya. Jadi misalkan kita input image atau tulisan terlalu kecil, nah kita bisa langsung mainin di print width-nya aja. Terus di sini ada nozzle line. Di sini juga ada speed. Speed ini kalau kalian pakai otomatis atau misalkan pakai internal dan external sensor. Oke. Itu udah disetting, kita tinggal klik OK. Terus untuk hal-hal yang mau kita setting selanjutnya itu adalah materi yang ingin kita coding. Misalkan di sini edit single file, kita masukkan teks. Nah, cara pakainya ini kan udah ada. Kita klik dulu input teks ini, terus kita klik di bagian kotak yang sini, terus kita klik edit. Nah, sini bisa kita sesuaikan. Misalkan kita mau tulis itu Powerpack Indonesia. Lalu kalau misalkan sudah kita tulis, tinggal klik yang tekan yang finish, nah dia akan berubah. Oke, jadi kalau misalkan untuk teks, dia bisa banget kita custom. Terus ini yang time. Nah, time ini dia munculnya kan di sebelah sini. Ini bisa kita geser, tinggal ditekan, kita geser. Bahkan kita maunya di sini. Nah, time ini akan ngikutin settingan yang tadi sudah kita atur, yaitu kita aturnya kan sesuai dengan real time saat ini. Nah, time ini bisa kita atur juga. Kita misalkan maunya di tanggalnya bentuknya seperti apa, bisa kita ubah seperti ini. Kita sesuaikan aja. Oke. Terus di sini juga ada counter.
counter ini untuk menghitung. Biasanya kan kalau misalkan untuk pabrik-pabrik dia banyak banget tuh yang di coding. Jadi counter ini dia bisa menghitung. Misalkan dia sudah 1, 2 kali, 3 kali sampai berapa ratus kali itu produknya jadi ketahuan. Itu scanan, itu barcode-an yang di print di produk nomor berapa. Terus di sini ada image. Image itu bisa kita load. Nah, kemarin itu Pomin nge-load image menggunakan USB ini. Nah, si flash disk ini itu bisa kita masukkan gambar sesuai yang sudah kita input. Tapi harus diingat bahwa gambar yang diinput itu hanya bisa dalam bentuk bitmap atau vektor, karena dia selain bentuk bitmap dia tidak akan terbaca. Oke? Dan yang kedua poinnya adalah warnanya harus hitam, harus monokrom. Kalau misalkan dia warnanya nggak hitam, dia nggak akan bisa juga kebaca. Jadi pengaturan yang pertama adalah warnanya harus hitam, yang kedua adalah bentuk filenya harus bitmap, dan filenya memang harus kalian buat dulu untuk bentuknya jadi bitmap, bukan file yang mungkin tadinya PNG terus kalian ganti ke bitmap terus muncul di sini ke detect, itu nggak seperti itu. Jadi kemarin Pomin udah masukin, udah Pomin import ke sini. Misalkan kita mau masukin ini gambar-gambarnya. Nah, ini Pomin masukin gambar PowerPack, tapi di sini dia gambarnya kecil banget. Karena kemarin pas setting itu kita settingnya terlalu kecil, soalnya bitmap. Dan cara ngegedeinnya itu gampang banget, tinggal dinaikin aja si width-nya ini sama si height-nya. Disesuaikan dengan seberapa besar gambar yang kita mau. Atau kalau misalkan tadi mau pakai cara yang digedein dari print settingnya, pakai yang pengaturan width, itu juga bisa. Oke. Kalau misalkan kita mau hapus, ini caranya tinggal diklik, terus delete. Oke. Terus ini kalau misalkan kita mau masukin barcode ini juga angkanya bisa dirubah. QR code. Oke. QR code ini juga kata-katanya ini bisa kita rubah. Ini DM code. Nah, ini kan udah masuk ya, udah semuanya. Kita mau cetak seperti ini dulu. Terus kita masukin barcode di sini, tapi tulisannya ini kita ganti. Nah, di sini ini bisa macam-macam nih. Ada macam-macam tipenya. Kalau misalkan belum kita masukin datanya, dia biasanya muncul error. Nah, ini bisa kita edit. Misalkan kita edit lagi jadi PowerPack. Finish. Nah, dia berubah. Ini juga bisa kita geser, disesuaikan. Oke. Kalau misalkan udah selesai, kita pilih file, terus klik yang save. Kita pilihnya local disk karena kita lagi nggak input si USB, jadi kita nggak bisa pilih si disk. Kita masukin power barcode. Oke, nah itu udah ke save. Kita sekarang exit. Nah, ini kan yang tadi sebelumnya yang Pomin barcode. Nah, kalau misalkan kita mau ganti ke yang tadi, kita tinggal klik yang ini. Kita tinggal pilih mau yang mana. Tadi itu kita masukin namanya PowerPack barcode. Kita oke. Nah, dia akan muncul seperti ini. Ini yang nanti hasilnya akan keluar saat kita print. Oke. Secara spesifikasi, mesin ini itu bisa memprint kode dengan tinggi sekitar 1,2 cm dan lebar panjangnya dia tidak terbatas. Jadi terserah kalian mau setting itu sepanjang apa.
Misalkan kalian mau panjangnya supaya satu dus besar penuh, itu juga bisa. Tapi ketinggiannya hanya sekitar 1,2 sampai 1,4 cm. Oke. Kita coba aja ya. Di sini juga ada counter. Di sini ada counter, ini fungsinya sebagai digital counter seperti biasa. Kalau misalkan kita mau ngeprint, kita tinggal klik yang si print. Ini kita tekan. Oke. Nah, don't remove cartridge while printing. Ini maksudnya adalah jangan kalian buka si cartridge ini saat lagi mode printing, karena itu akan merusak cartridge. Dan kalau sudah mode seperti ini, kita sudah bisa untuk memulai mencetak kode. Oke, di sini Pomin udah siapin ada paper coat. Nah, ini Pomin udah siapin paper coat, jadi supaya lebih kelihatan bahwa dia memang bisa di paper coat. Oke, kita tinggal klik si key triggernya aja seperti ini. Nah, dia hasilnya seperti ini. Juga ada paper coat juga dengan tipe yang berbeda. Ini juga bisa kita coba. Nah, kalau di depan takutnya nggak kelihatan, jadi Pomin coba di sini ya. Kita tinggal klik ini. Nah, dia langsung seperti ini hasilnya. Ini di paper coat. Tadi kan kita udah coba pakai yang key trigger. Sekarang kita coba pakai mode yang lain. Ini printingnya kita matiin dulu. Oke, kita ke print setting lagi. Kita masukin si internal sensor. Oke, kita print. Nah, kalau pakai internal sensor ini kita nggak perlu lagi repot-repot tekan si key triggernya. Kita tinggal gini aja. Jadi dia ngedeteksi internal sensor, yaitu ini. Oke. Kalau misalkan kita rubah lagi, jadi si external sensor kita print aja gini. Nah, dia hasilnya akan seperti ini. Jadi dia mendeteksi eksternal sensor, yaitu ada di roller ini. Oke. Sekarang kita coba pakai yang otomatis. Kita rubah otomatis. Nah, ini ada speednya. Misalkan kita speednya kita setting 40, kita mau kurangin atau mau tambahin, itu bisa. Terus ini interval. Kan kita interval pasangnya 15. Jadi itu jarak antar si kodenya yang mau kita cetak. Kita udah masuk ke mode print. Oke. Misalkan kita ketik. Ya hasilnya bisa panjang. Dia bisa terus-terusan cetak. Disesuaikan. Nah, setelah tadi kita coba, kelihatan bahwa counternya ini udah nambah, ya kan? Berarti dia udah bertambah sesuai dengan banyaknya tadi yang kita coba, kode-kode yang kita cetak. Terus kalau misalkan kita mau ganti-ganti lagi juga bisa, seperti ini. Bisa kita langsung print, nanti bisa kita cetak. Nah, lihat di sini kalau kita ganti file, counternya berubah. Karena dia hitungan digital counter berdasarkan filenya. Jadi kita nggak perlu bingung lagi tadi cetak kode yang A itu berapa banyak ya. Nah, karena di sini udah ada hitungannya. Oke. Kalau misalkan kita udah selesai pakai, kita udah selesai nih. Kita udah oke, udah semuanya kita cetak kodenya. Kita tinggal matiin lagi mesinnya. Ini klik yang power, terus shutdown.
Nah, kalian harus ingat bahwa saat layar ini mati, kalian harus injak dia, si tombol merah ini. Oke, kalau misalkan udah selesai, kita masukin lagi semuanya ke tempatnya. Dan jangan lupa untuk cabut si injetnya supaya dia nggak cepat rusak. Cara cabutnya, kalian masukin tangan seperti ini, tahan gini, tarik, dia langsung keluar. Kenapa? Karena kalau dilihat di dalam ini tuh ada kayak penahannya. Oke, nah penahan ini nih, jadi kita dorong terus kita angkat ke atas. Terus kita balikin lagi semuanya ke tempat semula. Jangan lupa injetnya harus langsung kalian tutup. Nah, gimana? Mesin handheld printer inkjet punya power pack yang baru ini keren banget kan? Kalau misalkan pasukan Pomin punya pertanyaan seputar mesin ini, bisa banget ya taruh komentar di bawah. Jangan lupa untuk like, comment, subscribe, dan share video power pack supaya pasukan Pomin dan teman-teman yang lain gak ketinggalan video-video keren